Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di rangkaian edukasi online bersama HNI, yaitu hari ini kita belajar Business Opportunity Success Seminar. Dan pada hari ini, saya sebagai Master of Ceremony akan mengantarkan pemateri-pemateri kita yang luar biasa. Ada pertama adalah Ibu Siti Juleha, Loyal Gold Executive Director dari Cibinong Bogor. Yang kedua ada Ibu Wilma Agustini, LED, leader HNI Bogor dari sekitar Cibinong. Ada Heti Meriana Engkasari dari Pekalongan dan Mom Hesti, dua-dua dari Pekalongan. Ada dua ibu-ibu Bapak sekalian yang semuanya lah mentor dan mitra. Mbak Siti Juleha punya mitra LED, yaitu Mbak Wilma. Mom Ana punya mitra Mom Hesti. Dan insya Allah bisa lihat pada hari ini kita akan belajar bersama mereka. Kerennya bisa ini di era pandemi, cocok sekali bagi Bapak sekalian yang sedang mencari bisnis. Dan insya Allah kita akan mulakan pertemuan kita bersama-sama dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Basalian apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu akbar. Alhamdulillah, saya lihat pada pagi hari ini kita belajar bisnis bersama. Bagaimana hari ini kita merintis bisnis bersama HNI. Dan hari ini saya sampaikan sosok keren, luar biasa, mama berdaster. Yang HNI sudah cukup sukses di HNI. Meskipun mereka masih jauh dibandingkan Bu Ratu Iramawati, dibandingkan dengan Bu Liani Alfia. Tapi mereka adalah salah satu sosok-sosok yang hari ini mereka merintis bisnis dari nol. Dari rumahan. Di HNI katakanlah visi idaman, masa kini dan masa depan. Dan Bapak sekalian, izinkan pada pertemuan kita pada hari ini di awal sekalian saya akan berikan materi sebentar, yaitu tentang reorientasi kenapa Bapak sekalian harus berbisnis. Wah, ini slide-nya macet. Nah, lagi loading. Saya akan buka mic-nya. Saya akan coba tanya. Tes 1, 2, apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Bagus. Saya ingin dengar semangatnya. Apa kabar? Alhamdulillah. HNI Sukses. 3 miliar. Nah, kalau hari ini saya tanya HNI yang kedua, jawabnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Siap. Itu keluar dari fighter itu. HNI 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah, sekalian, hari ini kita bermimpi bagaimana hari ini kita punya penghasilan 3 miliar 1 bulan, 5 miliar 1 bulan, 10 miliar 1 bulan. Saya lihat siapa yang yakin punya penghasilan di HNI minimal 1 miliar 1 bulan, angkat tangan. Ya Allah yang angkat tangan, semoga segera punya penghasilan lebih dari 1 miliar. Amin. Amin. Meskipun saya nggak lihat Anda nggak lihat saya, tapi saya yakin malaikat mencatat satu persatu orang-orang yang yakin bersama HNI bisa sukses luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Sekalian, pada hari ini kita akan reorientasi materi pertama, yaitu orientasi kita kenapa sih harus bisnis, gitu ya. Nah, ini slide-nya belum bisa. Masih loading ternyata. Saya tutup dulu mic-nya. Nah, slide-nya ada gangguan Bapak sekalian. Nah, seperti biasa, kita escape dulu.
Oke. Nah, sekalian hari ini kita akan belajar BOS, Business Opportunity Success Seminar. Ada peluang bisnis sukses. Yang materi pada pagi hari ini adalah ini bisnis keren. Keren siapa sih? Karena bahasa kalian ada emak-emak berdaster hari ini sudah punya penghasilan di atas 1 juta, itu udah keren banget. Bayangkan hari bahasa kalian di era pandemi hari ini orang susah keluar, PPKM, saya kemarin ke Boyolali itu mau masuk tol ke Bawen ditutup. Mau masuk tol kemana-mana ditutup semua. Yang dari tol keluar itu tanya semua. Itu semua ditutup bahasa kalian. Hari ini banyak bisnis yang mulai turun bahkan gulung tikar, tapi hari ini bahasa kalian ini semakin melejit, semakin membesar, dan minimal bahasa kalian kenaikannya lebih daripada bisnis yang lain. Nah, itu kenapa di sini itu bisnis keren. Tapi pertanyaan bahasa kalian, kenapa sih saya harus bisnis? Kenapa saya nggak yang lain aja? Kenapa saya nggak kerja aja? Kenapa sih harus bisnis? Nah, kita akan belajar hari ini bahasa kalian, why, kenapa kita harus bisnis. Nah, saya izin buka materi lagi. Di manakah tadi materi saya? Ini kalau online seperti ini ya kalian. Nah, bedanya kalau dengan offline ya. Kalau offline itu enak banget, tinggal klik masuk. Ini materi kok hilang. Kita cari dulu materi ada di mana. Sabar, ini ujian. Oh, sudah. Jadi saya sangat bersemangat di HNI saya lihat karena HNI yang luar biasa, memberikan banyak warna dalam hidup saya. Dan inilah bisnis yang keren. Buktinya adalah setiap bulan omset terus meningkat, penghasilan terus menanjak. Dan dengan penghasilan yang kita punya hari ini, alhamdulillah sekalian bisa untuk banyak hal ya. Nah, sudah bisa materinya, kita akan share screen. Dan juga saya bisa lihat berkenalan dengan Anda yang sudah lama mungkin atau baru-baru ikut Zoom bersama saya. Nah, kita kenalan dulu siap dengan video singkat ini. Nah, kita tidak punya beban beban moral. Kita tidak pernah punya apapun. Pokoknya intinya senang dan senang. Lalu ketika usia 8 sampai 18 tahun, mulailah kita meningkat kemampuannya. Kita udah punya penghasilan meskipun masih kecil dari hasil nodong dari orang tua. Ketika kita 19 tahun sampai 15 tahun sekalian, kita mulai bekerja, kita mulai berkarir. Fisiknya kuat, mulai punya harta, mulai punya mobil,
mulai punya karir, tapi apa yang tidak ada sekalian, tidak ada waktu. Waktunya habis untuk nyari uang. Nah, ketika usia 55 tahun, 55 tahun, itu hari ini banyak orang 50 tahun itu waktunya banyak. Dia masih sehat, alhamdulillah. Tapi yang nggak punya apa? Uangnya banyak, waktunya banyak, tapi apa? Nggak ada kesehatannya. Mulai banyak sakit-sakit dan sebagainya. Nah, maka saya lihat saya harus bangun bisnis. Justru hari ini saya lihat kalau ditanya kapan sih Pak waktu yang terbaik untuk bangun bisnis? Waktu terbaik untuk bangun bisnis adalah saat kita belum butuh. Saat kita belum butuhlah waktu yang terbaik untuk bikin bisnis. Sehingga ketika nanti kita butuh, bisnis kita udah mulai stabil, udah mulai kokoh dan bisa menghasilkan. Kalau Anda mulai bisnis saat Anda butuh, maka ketika Anda hari ini belum punya hasil, kadang tertarik untuk yang lainnya. Maka saya lihat saat terbaik adalah ketika Anda mulai bisnis adalah saat Anda belum butuh, yaitu saat Anda hari ini usia 19 tahun sampai 55 tahun. Sehingga hari ini Bapak sekalian, ketika kita mulai bisnis dari mulai muda, usia kita masih oke, lalu tubuh kita masih sehat, kita juga punya penghasilan, sehingga bisnis yang kita rintis itu meskipun belum menghasilkan, itu kita paham bahwa semua bisnis butuh proses dan kita siap menjalani prosesnya karena kita tidak terlalu butuh uang dari hasil bisnis itu, karena kita bangun bisnis untuk masa depan kita. Meskipun sudah hasilnya alhamdulillah. Nah, kenapa harus bisnis juga? Karena ini jangan sampai ini terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Video ini terjadi pada Anda semua. Silakan disaksikan. Ada seorang manusia, sebut saja namanya A. A yang baru lulus sekolah butuh sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Ayahnya yang seorang buruh pabrik memberikan motor bekasnya yang masih bagus untuk dipakai A mencari pekerjaan. Di sini A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun, tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobilnya. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun, agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu, A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya diwariskan pada anak-anaknya. Sampai di sini coba renungkan, berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan yang baru. Begitulah manusia. Lahir di dunia ini tak pernah menyadari untuk tujuan apa sebenarnya Tuhan menciptakan dia hidup di dunia ini. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menikmati dunia ini dengan bahagia dan bebas. Bukan terikat pada pekerjaan dan utang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan. Yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Bapak sekalian, ini terjadi pada saya dulu. Ketika saya punya rumah, saya hutang. Ketika saya pengen punya motor, saya mau hutang. Dengan dicicil itu, sehingga waktu itu, tahun 2010, 2009, gaji saya tinggal 750.000. Karena cicilan sangat banyak, motor, rumah, dan sebagainya. Nah, waktu itu saya lihat, alhamdulillah rumah tidak terlalu banyak cicilannya. Karena waktu itu saya beli rumah di pinggir kota Bogor, yaitu rumah kampung, harganya tidak terlalu mahal.
Waktu itu saya cuma mengutang 8 juta rupiah, saya cicil, sehingga alhamdulillah. Tapi ketika hari ini saya lihat banyak kawan-kawan saya yang mereka punya rumah, itu cicilnya 15 tahun, belum lunas-lunas juga. Luar biasa. Jangan sampai hari ini saya lihat kita beli mobil, mengutang lagi. Beli rumah, utang lagi. Sehingga ketika hari ini kita meninggal, masih menyisakan hutang. Karena sekalian di era pandemi ini, kita nggak melihat bahwa ada anak muda yang meninggal, ada orang tua yang meninggal karena COVID-19. Kita nggak tahu dan siapa yang meninggal duluan. Tapi yang pasti adalah meninggal udah pasti. Ajalnya sudah ada, waktu sudah ada. Itu meninggal bukan karena COVID, tapi karena meninggal karena memang waktunya sudah. Tapi baik saya lihat ketika hari ini, saya sebagai laki-laki, waktu itu memilih untuk berbisnis, saya tanya pada istri saya, Mama, kalau ayah meninggal duluan, Mama nikah lagi nggak? Maka beliau dengan tegas mengatakan, saya ya tidak akan nikah lagi seumur hidup saya. Lalu ketika saya berpikir, kalau istri saya nggak menikah lagi, nanti ketika saya meninggal duluan, karena kita nggak tahu sekalian, banyak teman-teman saya itu pulang kerja malam, jatuh dari motor, meninggal. Masih muda-muda. Maka sekalian, ketika saya meninggal duluan, maka saya kerja di perusahaan manapun, dengan gaji sebesar apapun. Maka ketika saya meninggal, maka seluruh fasilitas perusahaan, gaji saya berhenti, tidak lagi bisa dinikmati oleh anak cucu, dan tidak bisa diwariskan, tidak bisa digantikan. Sehebat apapun pangkat saya di perusahaan, maka saya berpikir keras untuk memulai usaha, sehingga tahun 2012, alhamdulillah bertemu dengan HNI, dan sampai sekarang sekalian. Maka saya berniat bisnis dulu. Waktu itu tahun 2010 saya banyak mencoba banyak bisnis. Jualan dari mulai sampai motor sampai mobil, jual pulsa, jualan herbal, apapun saya lakukan demi untuk menambah penghasilan. Tapi berujung dengan pada kebangkrutan, berujung kepada utang yang banyak. Karena apa sekalian? Karena beda bisnis, beda dagang. Kenapa saya lihat? Karena bisnis itu dia punya sistem. Dan bisnis itu rata-rata punya mentor. Anda kalau mulai bisnis, sekalian, tanpa mentor, tanpa orang yang ngarahin, Anda seperti bunuh diri. Berapapun modal Anda, berapapun nilai investasi Anda berikan, itu tidak akan cukup untuk membuli semua pengalaman-pengalaman. Sehingga misalnya kalau kita hari ini punya mentor bisnis, itu ketika mereka punya pengalaman, sehingga kita terhindar dari human error, dari trial error, sekalian. Maka sekalian, kita lihat bahwa ini semua pebisnis besar itu mulai dari rumah. Mereka mulai aja dulu. Jadi dia Apple, yang handphonenya sangat mahal, luar biasa itu. Yang ada, kalau bahasa lihat, ada handphone, di belakangnya ada gambar apel kerowak, ada kameranya 3, 4. Oh, itu orang seperti orang kaya. Gitu ya. Google, kita hari ini saya lihat semua pakai Google. Amazon, Jeff Bezos yang membuat orang terkaya nomor 1 setelah dikalahkan oleh yang punya Tesla, Elon Musk. Ada Haley yang hari ini semua laki-laki tempat saya pingin. Ada Disney yang ada Mickey Mouse dan Mattel. Itu semua dimulai dari kecil. Semua bisnis besar dimulai dari bisnis kecil. Jadi kalau Anda hari ini bisa lihat tidak segera merintis bisnis, di saat orang-orang yang hari ini sedang merintis bisnis, 10 tahun kemudian jadi pebisnis besar, Anda memulai baru usia 50, usia 60, Anda udah telat. Saya lihat. Mulai dari sekarang, mumpung Anda masih punya pekerjaan, mumpung Anda masih punya gaji. Karena sekalian, Rasulullah SAW itu, saya percepat di sini. Jadi sekalian, Rasulullah itu 6-8 tahun beliau coaching bisnis dengan Abdul Muthalib, paman beliau. Itu. Coaching dengan ini kakek beliau. Kakek beliau, bukan paman ya. Ketika 8-12 tahun, beliau coaching bisnis langsung dengan Abu Thalib, paman beliau. Jadi dari sekian pamannya Rasulullah itu, Abu Thalib lah yang pedagang atau pebisnis yang paling kecil omsetnya. Lalu beliau coachingnya udah bisnis regional, antar negara, yaitu Syam dan Lebanon, Jordan. 8-12 tahun udah bisnis internasional. Pertanyaan kepada kalian, kita 8-12 tahun ngapain? Anak kita hari ini 8-12 tahun ngapain? Masih main gadget, masih main PUBG, FF dan sebagainya. Rasulullah itu 8-12 tahun, beliau udah dagang internasional. Luar biasa, coaching bisnis, di coaching langsung sama mentor top. Mentor top, yaitu siapa?
pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Maka sekalian hari ini kalau kita pengen jadi anak kita pebisnis sekalian, saya tanya hari ini, siapa yang pengen punya anak yang haji usia muda? Angkat tangan. Saya nggak lihat Anda nggak lihat saya, tapi saya paham Allah pasti melihat Anda semua. Malaikat pasti mencatat. Siapa yang pengen punya anak yang punya rumah lebih besar daripada rumah kita? Angkat tangan. Dan siapa yang pengen punya anak yang pengen punya jadi pengusaha di usia muda, sukses luar biasa? Angkat tangan. Takbir. Allahu Akbar. Mas kalian, hari ini ketika kita belajar hari ini, maka kita mulai hari ini, kalau kita pengen punya anak yang dia jadi pengusaha sukses di usia muda, belajar sama siapa? Ya pasti sama bapak ibunya. Makanya ketika saya hari ini, istri saya gendong anak saya, itu ada di BC, melayani penjualan, anak saya ditaruh di etalase, di etalase. Terus dia ngelayan, saya akan nge-zoom, saya gendong anak saya. Maka anak saya yang kelima ini dari kecil, beliau udah diajarkan bisnis sama bapak ibunya. Kenapa Mas sekalian? Karena bapaknya ibunya pebisnis. Bapak ibunya pebisnis. Jadi dokternya adalah kamu sekolah nggak harus ranking 1, karena ranking 1 itu sekolah cuma 1. Kamu yang penting terbaik, kuasai bahasa, banyakin kenalan, banyakin belajar komunikasi. Dari sekarang bangun relasi. Nanti kalau kamu gede, kuliah bukan untuk cari pekerjaan, tapi kuliah untuk bisa bagaimana hari ini meningkatkan taraf kehidupan kita. Jadi nanti lanjutkan bisnis Bapak. Lanjutkan bisnis ini. Dari kecil dokternya. Seperti Rasulullah SAW. Dari 8 sampai 12 tahun, beliau udah coaching bisnis sama Abu Thalib. Sehingga ketika hari ini anak saya ajari bisnis. Satu sedikit pesat, ayo jualan MHS, jualan pasta gigi. Dia mulai jualan. Kenapa ngelihat bapaknya jualan? Usia 12 tahun sampai 20 tahun menjadi pebisnis mandiri, punya bisnis mandiri, ekspansi regional lebih luas. Dan 20 sampai 25 tahun sukses menjadi manajer investasi bisnis. Jadi sekalian, musuh-musuhnya Rasulullah itu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, itu mereka benci sama Rasulullah karena penyebaran Islam, tapi uang mereka itu ada dititipkan sama Rasulullah SAW. Wah, luar biasa sekalian. Karena Rasulullah itu terkenal dengan al-aminnya. Kita next. 25 tahun sudah punya bisnis sendiri. 25 sampai 40 tahun bangun sukses bisnis dan jadi investor, sehingga 40 tahun kemudian usia 40 tahun fokus sama dakwah. Karena bisnisnya udah jalan. Kalau hari ini saya lihat kenapa saya bisnis? Karena saya ikutin jejak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pebisnis. Itulah kenapa saya lihat sifatnya fast. F-nya fatona, cerdas, berwawasan. Lalu sidik, jujuran, amanah, dipercaya, dan tablik, informatif. Artinya saya lihat kalau Anda pengen sukses, saya lihat ikutin fast, F-A-S-T. Cerdas, berwawasan, kejujuran, dipercaya, dan informatif. Maka saya lihat dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, 9-9-nya pebisnis. Kecuali sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang beliau bisnisnya tidak langsung melejit. Karena dari 10 sahabat-sahabat Rasul ini saya lihat itu implementasi dari kita semua. Tapi yang lainnya kaya-kaya luar biasa. Kita akan lihat seberapa kaya beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dia memiliki harta sekitar 40.000 dirham. Senilai dan 2,8 miliar. Jumlah yang sangat besar waktu itu, akan tapi dia habiskan semua. Dia habiskan semua untuk dakwah. Kenapa kok nggak takut Pak hilang uangnya? Karena beliau pebisnis. Begitu hartanya disediakan semua, dia akan dapat dari bisnis yang lain. Gitu. Dapat bisnis, tiap bulan dapat bisnis. Memerdekakan Bilal, itu senilai 9 koin emas atau 7,4 dinar atau 1 dinar 2,5 juta, maka 9 koin berarti 166 juta. Nggak mikir, sedekah 100 juta nggak mikir. Siapa yang pengen ketika nanti sukses luar biasa di HNI, bisa sedekah nggak mikir, angkat tangan. Seperti sahabat Abu Bakar. Yang tinggi, ya Allah yang angkat tangan, meskipun saya nggak lihat, Anda nggak lihat saya, Anda sibuk luar biasa sambil dengerin Zoom ini, yang angkat tangan, semoga Engkau kabulkan doa-doa mereka, doa-doa hajat mereka, semoga Engkau berikan kekuatan, keafiatan, semoga Engkau berikan kemudahan untuk bisa berwakaf, bersedekah tanpa mikir seperti sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Amin. Takbir.
Allahu Akbar. Punya rumah 2 lantai di Mekah, 9 toko di Madinah. Mampu berinfak 4.000 dirham, 280 juta sekali infak sekalian. Sekali infak, ibaratnya kalau Jumatan itu kelopak lewat, langsung geledak gitu kan, 280 juta gitu. Beda dengan kita. Ada satu kisah menarik. Ketika ada anak muda Jumatan, itu di belakangnya itu ditepok sama mbah-mbah, sama orang tua. Lalu dia menyerahkan 2 lembar 100 ribuan. Karena lagi khotib lagi berkhutbah, tidak boleh berbicara. Karena kalau barang siapa berbicara, maka selesailah pahalanya, gitu ya. Nah, tidak dikasih, anak muda itu langsung dengan rasa terkagum-kagumnya, karena semua orang kalau masuk ke kelopak itu 500, 1.000, paling gede 50.000. Ini 200.000 dimasukkan dalam sholat, dia pernah bertanya, siapa nih Bapak ini? Saya pengen tahu. Begitu keluar, ketemu dengan Bapak itu, ditanya, Bapak itu siapa Pak? Kok keren banget, yang lain sedekahnya cuma 5.000, 10.000, ini kok Bapak sedekahnya 2.000. Udah dahsyat banget ini, siapa? Mas, tahu gak Mas? Itu tuh tadi, Mas kan pas ngambil duit di kantong itu, yang mau dibuat masuk keropak, uangnya jatuh 200.000. Saya kasih Mas supaya dibalik lagi. Ternyata malah dipasang keropak. Kira-kira kalau itu jadi Anda gimana? Kalau saya lihat Abu Bakar Siddiq punya harta segitu gedenya sekalian pebisnis. Sehingga apa? Sahabat itu pengen punya harta banyak. Kenapa? Mereka bukan hanya ubud dunia sekalian. Karena ini Abu Bakar Siddiq ini orang yang dijamin masuk surga. Karena pengen bersedekah sebanyak-banyaknya dan tanpa mikir. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Wow, banyak banget sampai ada hotel nih, sampai ini hotel masih ada nih sampai sekarang. Jadi sedekah sedekah sumur sama kebun kurma yang hal ini jadi hotel sampai sekarang masih ada. Abu bin Auf apalagi, keren banget itu. Dia mewariskan 6,4 triliun misalnya. Bayangkan kalau saudara Bapak Ibu sekalian punya keluarga diwariskan harta 6,4 triliun. Kan keren banget misalnya. Termasuk juga ini. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan satu lagi ada ini siapa ya, lupa saya namanya. Mohon maaf. Saya ini anak STM ya. Kadang-kadang muka pahlawan jadi nggak hafal ya. Ya Allah. Ini gara-gara di pembelajaran sekarang sudah nggak ada lagi sejarah itu. Jarang banget itu. Itu mereka semua pedagang yang hari ini mereka luar biasa, saya lihat luar biasa menyebabkan ini. Oh ya, host Cokro Aminoto. Nah, terima kasih ya. Host Cokro Aminoto. Jadi mereka kayak Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pedagang, pembisnis. Sehingga dari bisnis itu membiayai dakwahnya. Maka dulu para ulama itu, para saudara-saudara Islam itu yang muslim itu untuk melawan hegemoni VOC, itu bikin namanya SI, Syarikat Dagang Islam dulu namanya. Syarikat Dagang Islam SDI. Sekarang jadi SI, Syarikat Islam. Itu isinya lah pedagang-pedagang semua. Lalu itu pecah jadi dua besar ya, yaitu NU dan Muhammadiyah. Tapi di Garut masih ada SI sampai sekarang. Jadi biasanya perjuangannya melawan penjajah dengan ekonomi. Karena ekonomi tidak dikuasai oleh Islam, orang Islam akan jadi konsumen dan mudah dikalahkan. Maka sekalian, mereka semua sudah kaya dan sukses serta dai yang soleh. Maka jadikan dunia dalam genggaman, kuasai dengan akhlak, bukan hati dikuasai dengan dunia. Maka sekalian, jika hari ini sekalian pengen harta, pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dua-duanya dengan ilmu, maka kita belajar bagaimana menjadi saudagar kaya, sukses, dai yang soleh. Maka tagline-nya adalah satu rumah, satu dokter, satu pengusaha, dan satu penghafal Quran. Dai, pejuang, itu semua adalah motivasi kita dan pebisnis sukses luar biasa. Jadi sekalian, kita tiru mereka. Saya pengen bisnis karena saya ikutin jalannya Rasulullah sebagai bisnis. Saya pengen bisnis karena apa? Karena saya pengen mengikuti sahabat-sahabat yang luar biasa Saya pengen bisnis karena mengikuti ulama terdahulu pebisnis. Sehingga saya bebas mengatur waktu saya. Saya tidak terikat dengan jam kantor. Saya tidak ada di bawah, tidak di kaki orang lain. Tapi saya bebas berdiri. Kenapa? Saya menjadi orang-orang yang free man. Dan kemudian insya Allah jadi free debt. Apa itu free debt? Bebas utang. Sekalian saya doakan yang hari ini punya utang segera
berikan rezeki bisa bayar hutang. Ya hari ini yang punya tanggungan di bank konvensional, semoga Allah segera berikan rezeki bisa lunas semuanya. Amin. Karena Bapak sekalian, hutang itu yang membuat kita terhambat masuk surga. Meskipun kita masih sahid. Kita hari ini berbisnis, saya berbisnis salah satunya adalah karena saya banyak hutang. Banyak hutang dan saya pengen lunas hutang saya. Dan alhamdulillah saya lihat satu persatu hutang saya asilah HNI itu lunas sampai sekarang. Amin. Dan Anda kalau misalnya merasa saya punya hutang dan Anda silakan japri saya. Saya komitmen untuk bayar hutang bulan ini atau bulan depan. Minimal saya ada komitmen bayar gitu. Siapa sekalian? Ya. Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik. Itulah kenapa ketika hadis ini diucapkan, saya harus menguatkan azam, saya harus jadi peniaga, jadi pebisnis yang baik. Jadi bisnis yang baik. Maka solusi terbaiknya lah meraih mimpi besarmu adalah dengan menjadi pebisnis sukses bersama HNI, insya Allah. Lalu pertanyaan sekalian, kenapa sih Pak milih HNI? Kenapa bisnisnya bisa HNI gitu kan? Kenapa hari ini Bapak itu pilih bisnisnya bisa HNI? Nah, pada waktu ini saya akan tampilkan seorang leader luar biasa, yaitu bernama Teh Wilma Agustini. Saya panggilnya Teh karena orang Bogor ya, orang Sunda. Itu beliau LED HNI di jaringan mitra saya, yaitu jaringan Mbak Siti Juleha. Beliau akan menjelaskan tujuh kriteria bisnis idaman masa kini masa depan. Nah, kenapa sih HNI jadi idaman? Nah, kita akan lihat. Saya cari dulu Bu Teh Wilma Agustini. Oke. Silakan Teh Wilma, bisa diaktifkan mic-nya. Sudah saya jadikan co-host. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Barokah, inilah sosoknya Teh Wilma ya. Lagi sibuk dengan anak-anaknya. Betul Pak, lagi di belakang rumah nih. Di belakang rumah ya. Saya kalau lihat rumahnya Teh Wilma itu enak banget, itu di belakang ada tamannya, ada kebunnya gitu ya. Nah, insya Allah. Nah, Teh Wilma ini akan memberikan edukasi pada kita semua, yaitu 7 kriteria bisnis idaman masa kini masa depan yang membuat saya sangat semangat untuk memilih bisnis ini. Nah, silakan Teh Wilma. Pak, Saya berikan. Ya Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak deg-degan juga nih baru disuruh sama Pak Mentor untuk isi materi bos. Selama ini cuma jadi peserta aja. Sebentar ya Pak, masih belum siap nih, masih ini muter-muter ke rumah dulu sebentar. Jadi saya lihat meskipun sudah LED ya, udah LED aja itu masih takut ngisi ngomong di depan orang ya. Nggak apa-apa. Ini ada yang coret-coret ya. Ini siapa ya gitu. Oke. Saya kata 5 materinya sudah siap, tinggal ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 7 kriteria bisnis ya Pak di masa pandemi ini atau di masa sekarang. Saya mau cerita dulu. Pertama saya gabung di HNI itu tahun 2015 dan cuma pakai satu produk. Cuma pakai satu produk, itu pun dipaksa sama mentor saya, Bu Siti Juleha, karena saya belum yakin dengan produk-produk HNI dan saya pikir sama aja sama di swalayan. Nah, saya mulai aktif bisnis itu di tahun 2018 akhir. Dan itu pun karena dukungan dari suami untuk segera buka stokis, karena di daerah saya ini belum banyak stokis, belum ada bahkan stokis. Nah, pada saat itu ya ini sih agak gimana ya, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya, alhamdulillah dengan doa dari mentor saya Bu Siti Juleha, Masya Allah, yang begitu baik membimbing saya dengan sabar, sampai sekarang saya bisa sampai jadi leader HNI ya. Terima kasih banyak sekali para mentor gitu ya.
eh Tujuh kriteria bisnisnya saya masih nyontek nggak apa-apa ya? Masih cari apa ya? Kenapa? Bentar, Nah. Oh iya, sebentar ya. Ini ya. Sini duduk. Nah, ini bisa lihat leader HNI itu meskipun ngisi bos tetap fokus utamanya lah ngomong anak ya karena ibu. Jadi jangan sampai Bapak sekalian Anda jadi leader HNI itu meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu-ibu. Teh Wilma, materinya udah saya siapkan di handphone, jadi silakan dilihat di handphonenya. Ini tinggal dibaca aja. Iya, Pak. Nah, ini pertama. Nih, ada dari karakter mampu. Bentar. Oh, lihat di inian ya, Pak ya? Iya, di Zoom-nya sudah ada kok. Oh, di Zoom-nya. Oke, modal kecil ya. Modalnya kecil banget, memang benar cuma 10.000. Dulu saya daftarnya 30.000. Udah gitu berlakukan seumur hidup juga gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita cari bisnis itu waktu dulu saya pernah Oriflame, Pak. Oriflame itu saya juga nggak paham ya, main ikut-ikut aja. Tapi saya nggak bisa nggak bisa dapat feel-nya gitu. Kayaknya nggak ini yang nggak serak di hati. Jadi udah daftarnya lumayan gitu ya waktu itu, terus harus belanja. Nah kalau di HNI ini murah banget ya. Jadi cuma daftar 10 atau 30.000 berlaku seumur hidup. Dan kalau yang 10.000 saya tuh suka nyetakin kartu sendiri, Pak, biar nggak lost contact ininya apa. Seandainya kita ganti nomor atau ganti handphone terupgrade, dia masih kita dulunya ya kita meninggalkan jejak dapat kartu yang saya cetak itu, Pak, yang 10.000. Nah karena kan yang 10.000 itu nggak dicetak ya, hanya virtual aja. Nah saya inisiatif untuk mencetakkan kartu itu. Nah alhamdulillah tuh karena ada kartunya, mereka belanja dimanapun bisa menunjukkan kartu diskon itu, biarpun cuma yang model cetakan biasa aja, bukan yang 30.000. Jadi Teh Wilma dulu pernah bisnis di luar sebelum HNI ya? Cuma Oriflame itu pun cuma pemakai aja, Pak, dan nggak ada nggak ada cashback kayak di HNI ini, karena kan nggak paham juga saya tuh kalau di bisnis itu baru HNI aja yang benar-benar fokus. Dulunya itu saya cuma dagang, Pak. Oh, dagang ya. Jadi dulu itu kalau bahasa dagang, kalau nggak salah dulu Teh Wilma itu jual banyak banget loh waktu saya ke sana itu. Ada Iya, jual Pak, palu gada. Itu modal berapa tuh awal-awal itu? Itu sih cuma jadi kayak saya tuh cuma jadi drop ini aja, Pak, share dulu baru saya kalau ada yang beli saya order kayak gitu. Jadi memang saya tipe orang yang modalnya gimana nih bisa sedikit tapi bisa dapat penghasilan yang lumayan gitu ya. Nah, HNI juga sebenarnya pas banget gitu, yang nggak mau nyetok, yang cuma buat pakai atau dia cuma pengen jualan aja terus dia ambil ke mentornya gitu ya. Itu bisa banget sebenarnya, sama aja sih, Pak, kayak gitu. Cuman kalau di HNI ini enaknya ada sistem, Pak. Kalau di jualan dulu saya itu kadang kalau misalkan customer pertama saya udah belanja di saya terus dapat harga murah, di orang pasti akan pindah. Tapi kalau di HNI ini enaknya kita kan mengikat seumur hidup. Jadi ya nggak akan kemana-mana insya Allah ya, kalau yang stokisnya amanah gitu akan masuk lagi ke kita gitu sih. Nah yang kedua ini apa nih, produk murah berkualitas ya. Iya, produknya juga murah kan di HNI gitu ya. Yang awalnya sih dulu saya menganggapnya produk HNI ini ya pasta gigi, biasanya saya beli yang 10.000 ya gitu ya. Udah gitu dapat diskon gitu, promo buy to get one gitu ya. Nah tapi kan saya nggak tahu kan manfaatnya gitu. Ternyata manfaatnya tuh banyak banget gitu dibandingkan dengan pasta gigi yang saya biasa pakai. Nah kalau mau dibandingkan kompetitor, memang tidak sekelasnya dengan pasta gigi yang ada di swalayan yang warna merah sama biru itu, Pak, gitu. Jadi produknya murah dan berkualitas. Jadi kalau misalkan ada yang tanya nih, HNI produknya lumayan ya, mereka itu belum paham manfaatnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi memang sih kalau mengajak konsumen itu yang pertama itu cinta produk kita dulu ya, Pak ya. Jadi nanti dia akan menganggap oh iya ya produknya tuh banyak manfaatnya dengan harga cuma 17.000 gitu ya. Nah, kalau merek lain misalkan saya sebutkan Engine gitu ya, udah di atas 30.000, apalagi yang kalau kita cek strip hijau itu pasta gigi yang stripnya hijau itu di atas 100.000, Pak, kalau yang di online gitu. Nah ini kan murah banget nih cuma 10.000 gitu ya.
cuma 17.000 odonya. Nah, yang ketiga itu bisa duplikat bisnis yang mudah diajarkan ke mitra dan cepat membesar. Nah, enaknya di bisnis saya ini cuma ngikutin kata mentor. Misalkan ya, mentor nyuruh PCA gitu ya, cerita apa yang kita pakai. Udah aja cerita gitu ya. Tapi memang harus mengikuti sistemnya juga. Jadi jangan cerita terus tidak meninggalkan jejak gitu. Nanti Dan yang memang ada hari ini omset berapa nih, omset rupiahnya? Kalau dirupiahin. omset rupiah sudah di atas 120 juta, Pak. Kalau untuk ini omset grup. Grup. 100 Nah, itu sampai berapa tahun itu aktif semenjak HNI itu? cuma 1 tahun, Pak. Itu benar-benar dahsyat dan saya juga nggak nyangka gitu ya. Masya Allah gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri nggak bisa, Pak, ya, maksudnya kalau saya berpikir dulu cuma dagang doang mungkin ya udah saya akan tertinggal gitu ya. Alhamdulillah banget saya berada di bisnis ini gitu ya, yang didampingin mentor gitu, yang apa ya, yang tidak apa sih konsumen loyal kita tuh nggak hilang kemana-mana itu loh, Pak. Yang sekarang tuh di pasaran tuh kayak begini gitu loh. Maksudnya mereka kayak Shopee gitu ya kan pasti mereka jual harga lebih murah, konsumen pasti lebih pintar cari yang lebih murah. Nah, di HRD itu enak bangetnya yaitu kita punya sistem itu tuh, yang sistem itu yang bikin yang saya senang gitu ya, Masya Allah. Kalau nggak ada sistem mungkin konsumen kita udah diambil sama siapapun kali, Pak, gitu. Jadi memang mudah ya diajarkan ke mitra ya. Biasanya kalau Teh Wilma ngajari mitra itu biar apa namanya biar apa ya cepat sukses itu gimana Teh dari awalnya itu? Ngajarin apa dulu? Kalau Ngajarin saya jualan, ngajarin apa gitu? Kalau saya ke produknya dulu, Pak. Jadi bikin dia suka dulu sama produk kita. Nanti kalau dia sudah suka, sudah paham dengan manfaat produknya, itu akan saya ajarkan untuk cara yang menceritakan dan berjualan. Awal-awal mereka pun hanya pemakai aja gitu ya. Tapi memang di jaringan saya lebih banyak pemakai loyal gitu ya. Untuk leadernya masih belum pada besar, Pak. Doain ya, Pak, biar leadernya pada tergerak nih. Nah, kebanyakan memang konsumen loyal. Sama Wak, nenek bikin susunya. Ini kalau boleh tahu anaknya sudah berapa sekarang Teh? Anak saya 3, Pak. Yang 1 sudah mondok, yang 2 ini jaraknya dekat sekali, Pak, 5 tahun dan 3 tahun. Jadi memang saya tuh benar-benar jalanin ini tuh ngurusin anak, benar-benar ngurusin rumah gitu dan bisnis juga, Masya Allah. Tapi Pak memang benar ya yang amalan-amalan itu Pak luar biasa banget. Kita kalau misalkan memang mengutamakan Allah dulu, Allah itu kasih yang lebih banyak lagi dengan ke kita gitu ya. Padahal kita cuma minta segini, Allah kasih lebih gitu. Memang amalan-amalan itu memang nggak boleh putus untuk pegangan ke kitanya gitu ya. Makasih banget lah pokoknya HNI itu the best. Bukan cuma buat dunia aja gitu, selalu mengingatkan buat akhiratnya gitu ya kalau di HNI itu. Nah ini apa hampir tidak ada resiko. Ya iya itu. Tadi keempat ya zero risk atau hampir tidak ada resiko. Jadi kalau kita buka halal mat pun, insya Allah gitu ya kita beli sendiri di warung kita dapat untung dari penjualan kita. Beda dengan kalau kita buka warung. Pak, sebentar ya Pak, anak saya minta bikin susu dulu. Siap. Ya Pak. Bentar ya Pak. Nah, itu Bapak sekalian di HNI itu ibu-ibu itu tidak harus apa namanya? Tidak harus kita itu apa ya bahasa sederhananya? Kalau bahasa sederhananya ya itu mengutamakan kewajiban aslinya sebagai seorang ibu. Jadi kalau sama anak, dia bisa sama anaknya gitu. Ya, saya lihat beberapa kayak Teh Wilma, terus Mbak Juli itu nggak bisa lepas dari anak. Ketika ada HS, ada ini diajak anaknya. Nah, ini yang luar biasa, Bapak sekalian. Jadi HNI itu uniknya adalah ketika ibu-ibu bawa anak itu masih boleh gitu loh. Coba di bis lain, itu hampir nggak boleh sekalian. Hampir nggak boleh masuk acara aja. Ayo, anak-anak nggak boleh masuk. Wah, di HNI di acara besar gitu loh. Itu sampai anaknya teriak-teriak, ada yang jatuh. Saya sering kadang sering kadang itu sama Mbak Juli itu lagi HS atau si Adam anak yang kedua itu jatuh ceplok langsung kepalanya benjut langsung dikasih MAS. Itu testimoninya luar biasa ya, anaknya sekarang udah 3 kan. Itu ada saya, wah itu luar biasa lagi ngomong itu, mohon maaf Pak ya, anak saya lagi
udah luar biasa ya. Saya bilang ya nggak apa-apa Bu, justru HNI itu yang menarik. HNI itu jurusnya adalah tidak harus meninggalkan aktivitas kita sebagai ibu, sebagai bapak rumah tangga, sebagai rumah tangga begitu. Jadi ini bisnis yang sangat mudah dan cepat sekali membesar. Kenapa? Mudah diduplikasi dan ditiru gitu loh. Jadi kita ngajarkan kepada mitra itu ya hal sederhana gitu loh. Artinya kan kalau misalnya sekalian bisnis itu kan orang kalau ngomong bisnis itu kan gede banget ya. Namanya omset sudah 120 juta gitu loh. Dengan net profit rata-rata hampir 10 juta sebulan itu kan sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Yang kadang-kadang itu yang kalau berapa bapak-bapak yang kerja di luar itu untuk punya penghasilan 10 juta kan butuh bertahun-tahun lah ini. Alhamdulillah wasilah HNI Teh Wilma itu dalam 1 tahun sudah bisa punya penghasilan yang luar biasa. 10 juta sebulan itu kan keren banget jadi LED. Itu. Kenapa? Karena mudah ditiru, dia tidak ada resiko, itu kan produk yang murah tapi tidak murahan. Terus modalnya kecil dari 10.000, 30.000 dia mulai. Kalaupun jadi halal mat, itu bagi mereka yang memang punya dana dana dingin dah, dana yang mengendap gitu daripada ditabung di bank gitu kan. Daripada masuk deposito kurang bermanfaat, mending dimanfaat jadi halal mat. Orang yang belum punya modal kayak saya dulu nggak terlalu punya modal, itu bisa belanja bolak-balik ke halaman kita. Jadi artinya adalah, saya lihat ini yang menarik bahwa hari ini itu ada 7 kriteria bisnis idaman yang membuat saya terus tertarik untuk gabung sama HNI. Namun memang saya lihat masih ada 3 lagi nih. Kita tunggu Teh Wilma ya lagi bikin susu buat anaknya. Yang pasti susunya susu EGM saya lihat. Itu. Jadi dulu memang ya sudah. Pak, maaf Pak, anak saya nangis nyariin mainannya sebentar ya Pak. Oh nggak apa-apa Teh. Lanjutkan. Itu kewajiban Oke, Teh Pak. Wilma ya. Ngisi materi mah nanti bisa diwakilkan, tapi masalah anak itu wajib itu sebagai seorang ibu. Jadi saya lihat saya tidak pernah melarang ibu-ibu itu aktif bersama anaknya. Kalau HS bawa anaknya 2, 3 itu biasa. Karena saya juga kadang kalau HS bawa anak. Saya kadang kalau HS itu saya ke tempatnya Bu Hikmah di Boyolali. Saya bawa anak saya bawa istri saya kadang-kadang begitu. Ngisi 2 jam, 2 jam setengah, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, foto-foto, pulang, mampir, makan. Makannya nggak mahal-mahal. Makan beli soto aja yang harga 7 ribuan udah seneng. Anak udah punya gambaran. Mereka bisnis bapaknya, bisnis ibunya begitu. Bisa jalan-jalan lihat pemandangan begitu. Nah, memang lagi pertama merintis itu luar biasa banget gitu loh. Nah, memang ini bisnis keluarga banget saya lihat, keluarga banget. Ya, kita udah ngebayangin kalau hari ini anak-anak kita sudah usia 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, nanti ketika usia mereka udah 18 tahun, punya nomor ID, itu kita presentasi bersama anak kita. Yang MC anak kita yang pertama, itu kan, yang isi kita. Nanti yang jaga stand itu istri atau yang operatornya anak kita kedua. Itu luar biasa, bisnis keluarga banget asalnya. Keluarga banget hari ini banyak banget hari ini ketika ada banyak kayak saya punya BC begitu, BC center atau yang stokis atau DC atau AC itu mereka ketika banyak orang mau belanja itu ibu bapaknya nggak ada, itu anak langsung sigap tahu ibu beli apa Bu, bahkan sekelasnya anaknya Pak Tomida aja yang kecil yang masih usianya TK atau sekarang mungkin kelas 1 SD ya, itu aja dia bisa melayani customer. Beberapa kayak anaknya Mbak Jule yang si Raihan tuh ada nomor 1 ya lupa saya. Itu beliau bisa sampai input HSIS gitu bantu ibunya gitu loh. Jadi luar biasa. Ini kan menarik gitu, menarik banget. Artinya lah bisnis keluarga banget, bisnis yang homey banget, bisnis yang di saat begini itu yang kita nggak bisa keluar rumah itu tetap bisa eksis gitu loh. Buktinya omset Teh Wilma meningkat, ya, meningkat. Jadi artinya adalah sekalian kalau di HNI itu tidak harus meninggalkan kewajiban aslinya. Jadi aja ngisi bos aja masih sambil mengurusin anak, nggak apa-apa kalau buat saya ini. Karena itu kewajiban asli seorang ibu adalah itu. Karena seorang ibu itu, seorang perempuan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Dia nggak akan kuat dari tulang punggung gitu. Maksudnya adalah seorang ibu itu tidak ada hukum sunah acan gitu ya, bahasa Sundanya. Tidak ada hukum sunahnya itu cari rezeki itu nggak ada, nyari uang itu nggak ada wasilahnya kayak gitu. Tapi kalau
para ibu-ibu itu bantu ekonomi keluarga gitu kan. Jangan sampai anak-anaknya jadi jadi nggak terurus. Ya, saya berapa ya ketemu dengan pasangan-pasangan muda itu, bapak ibunya kerja, lalu anaknya dimong orang lain, kan sedih gitu loh, sedih. Nah, sedih banget. Bahkan beberapa juga ibu-ibu itu kerja sampai malam, anaknya nggak terurus gitu kan. Lalu dimongin orang lain dan bayarnya juga lumayan mahal, satu anak 600.000, kalau 2 anak udah 1,2 gitu. Tapi hari ini saya bersama HNI sambil ngomong sambil bisa sambil bisnis gitu. Ya ini yang nggak masuk akal. Bahkan ada dulu waktu di HNI itu ada inaugurasi Pak LED leader meeting begitu ya. Itu ketika ada coach bisnis terkenal datang ke HNI, melihat muka-muka leader HNI kan nggak meyakinkan banget gitu, muka-mukanya deso gitu kan, orangnya orang-orang deso begitu. Ditanya, ibu berapa omsetnya bu sebulan ini? Oh, omsetnya udah 1 miliar pak gitu. Wah luar biasa ya, kaget coachnya itu. Ya Pak Holid udah beres nih bikin susunya. Sip. Lanjut lagi. Sudah terkondisikan ya Mbak Teh Lima ya? Ya insya Allah yang satu lagi Ya. belum, biarin aja lah. Nah, apa ya, sedekah ilmu ini Bapak sekalian, ini perlu contoh. Jadi leader itu jangan jaim ya, kalau misalnya anaknya nangis ya bopong dulu anaknya. Karena saya belajar dari istrinya Pak Faisal, mentor saya. Ini Pak Faisal juga ada nyimak ya, Bu Nur Hati Abbas itu. Dari mulai saya ketemu itu gendong anak pertama sampai anak ke-6 sekarang ya. Luar biasa. Nah, silakan Teh Lima dilanjut. Ya, yang keempat itu tidak ada resiko. Jadi memang gabung di HNI ini nggak ada resiko sama sekali, apalagi kalau memutuskan untuk buka halamat. Itu keputusan yang tepat banget buka halamat, karena investasi buka halamat itu dapat double tuh keuntungannya. Bisa buat belanja sendiri, dapat poin, plus dapat omset grup. Nah, itu tadi udah kali ya Pak, yang keempat ya, nggak ada resiko sama sekali. Kalau saya sih gini nih, kalau yang keempat, kalau nawarin mitra untuk buka halamat, jadi saya bikin jaminan kalau sampai barang yang nggak laku itu saya akan jaminin diri saya sendiri Pak. Jadi kalau sampai nggak laku tuh nggak mungkin gitu. Jadi mereka tuh yakin untuk memutuskan buka halamat dan gabung di HNI. Nah yang Tapi kelima kira-kira ini, Teh, kan ngasih jaminan kalau nggak laku sebagai jaminannya Teh Wilma ya. Ada nggak stokis-stokis yang datang ke Teh Wilma terus marah-marah, saya nggak laku nih Teh, ada nggak? enggak ada sih selama ini, paling minta dibantuin Teh, sepertinya produk ini agak lama ya, minta tolong dong kalau misalkan ada yang beli produk ini kesayahin gitu ya. Ya paling saya bantu kayak gitu Pak, jadi alhamdulillah perputarannya itu cepet banget dan ya insya Allah 5 juta mah bisa lah untuk seorang stokis gitu ya, untuk jualan di awal gitu, untuk jualin produknya gitu, insya Allah bisa gitu ya. Saya sih sebenarnya masih ada yang harus dibenahi juga nih Pak. Jadi ada mitra saya yang belanja tuh 1 juta laku, terus 2 juta dia belanja lagi, baru kemarin terinput 5 juta gitu. Tapi barang memang sudah habis dan saya memang menekankan untuk seorang stokis itu harus ada produk gitu ya. Alhamdulillah dengan semangat dia jualan produk itu dengan modal cuma 2.500.000, dia bisa naik jadi stokis gitu ya. Tapi saya menekankan untuk ya jangan sampai stok produk itu sampai kosong gitu kan, minimal banget ada produk 2.500.000 lagi. Nah alhamdulillah sudah beres tuh, tadi pagi udah saya input penjualannya. Itu saking baiknya mentornya itu, saking baiknya mentornya. Harusnya stoknya 5 juta, saya punya 2,5 juta aja, boleh nggak? Nanti saya bantu deh. Gitu. Saking baik mentornya ya, luar biasa. Lanjut ya, Pak, kan, ya oke. Lanjut yang kelima ya Pak, bisa disambi ya itu tadi kayak saya ibu rumah tangga. Ya tugas utama saya memang ngurusin rumah, ngurusin anak gitu ya. Alhamdulillah nih HNI emang bener-bener cocok banget buat ibu-ibu kayak saya dan kerjanya tuh sebenarnya mudah banget ya. Cuma ikutin aja yang mentor sarankan. Pokoknya kalau belum mencapai ED tuh saya terus tuh Pak PCA itu tuh memang benar-benar nggak ini ya, maksudnya gimana caranya nyusun jaringan tuh biar sampai ke ED dulu. Nah nanti kalau udah ED baru kita kokohkan lagi ke omset grupnya. Nah itu sebenarnya belajar banget dan memang sih saya mah cuma menyimak-nyimak aja, tapi alhamdulillah gitu mengikuti apa sarannya mentor kayak gitu.
Nah, Dan itu jaringan kelima ya, terbesar ini ya, jaringan terbesarnya justru adik sendiri ya. adik saya sendiri Pak, Lisda dan Lucia. Itu dua-dua adik semua itu yang Edi itu. Iya Pak, di generasi 1 itu suami, adik saya 2. Halo Teh. Kayaknya sinyalnya hilang. Sinyal Teh Rima hilang ya. Jadi apa namanya? Kira-kira Mas tadi, oh iya tadi sinyalnya hilang tadi. Jadi gen satunya itu rata-rata keluarga ya. Keluarga dulu kan disarankan seperti itu sama mentor. Jadi memang keluarga dulu bikin 15 jalur atau 10 jalur, baru di generasi kedua itu kalau bisa masih saudara juga. Nah, nanti generasi 3 yang kita PCA-in tuh Pak, masukin di generasi 3 seperti itu. Jadi yang di generasi 1 dan kedua itu dia punya omset group dan bisa membantu yang gen 2 dan 1 untuk bisa up ke SM dan M seperti itu. Sekalipun ya belum ada pembelanjaan, misalkan keluarga kita aja belum belanja gitu ya. Tapi kan kita punya omset grup yang kita PCA-in itu, mitra-mitra yang kita PCA-in itu. Jadi memang aktifnya itu yang di generasi ketiga, generasi keempat, dan seterusnya seperti itu. Sip. Itu berarti kan memang karena arahan dari mentor ya. Ini bagus ya yang keenam nih Teh Wilma nih. Apa nih, didukung dan didampingi oleh mentor. Iya, Bu Siti Juleha, Pak Holid itu, ya apalagi kan mentor terdekat saya kan Bu Siti Juleha, dan sama-sama kita kan ibu-ibu rumah tangga, dan saya tuh nyambung, dan saya tuh bisa duplikasi dia gitu, dan mudah gitu untuk duplikasinya. Masya Allah ya, itu seorang mentor itu ya sabar banget, ngebina mitranya sampai sukses gitu ya. Pernah kepikiran ya, dulu mungkin belum paham ya Pak ya, ini kita omset kayak gini pasti buat mentor nih gitu ya. Tapi Masya Allah, pas saya tahu, pas saya ikut SBP, ya Allah saya udah berpikir yang nggak benar gitu ya, dan saya tuh di situ langsung Pak, apa sih, ya Allah merasa bersalah gitu ya. Astagfirullahaladzim, sudah nggak berpikir baik dengan mentor. Nah itu pikiran-pikiran kayak gitu juga bisa menghambat tuh suksesnya kita tuh jadi nggak cuma mikirnya di sebelah pihak aja gitu, padahal kan mentor itu baik banget buat ngebantu kita sukses juga di HNI seperti itu. Makanya butuh banget sih sebenarnya ikut kayak gini biar kita tuh paham, nggak miscommunication, nggak salah paham gitu, menganggap mitra tuh mentor tuh cuma buat kepentingan mentor kayak gitu sih Pak ya. Itu Iya. Masya Allah lah, pokoknya didampingin mentor yang super sabar, teknologinya luar biasa canggih. Nah iya itu kan di HNI itu kan kita sudah punya sistem, enak banget, yang nggak punya nomor rekening aja kita udah punya HNI Cash. Jadi kita nggak usah nyantumin nomor rekening, kita tabungin aja uang cashback kita ke HNI Cash, itu udah jadi tabungan. Makanya saya nggak pernah Pak nyaranin mitra saya untuk masukin rekening, karena pas mereka tahu ada HNI Cash-nya, pas 1 tahun mereka pas cek itu dapat 800, 1 juta, mereka tuh seneng banget kayak gitu. Jadi support IT-nya tuh teknologinya canggih. Begitu kita udah banyak banget tuh di Play Store kan, banyak banget yang bisa di-download HNI, biarpun kita jauh sama mentor, kita bisa baca-baca juga di aplikasi HNI yang banyak, resep herbal, HNI mobile, support system. Apalagi sekarang udah ada PCA ya Pak ya. Iya. Di Play Store ya. Keren gitu ya. Iya. Ya, kayak kita kan ini ya, apa namanya? Kita kan kita ya, memang gitu. pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat kan kita ini. Iya, apalagi saya Pak, ya Allah, nggak sampai Pak kayak Bu Jule ya, tuh jauh Nah, banget. iya kan. Kita kan kalau ngelihat Pak Firly itu kan, Pak Esa kan tinggi-tinggi ya pendidikannya. Tapi kan ada teknologi jadi mudah ya Teh ya. Iya, jujur Pak, saya itu pendidikan cuma sampai SMP Pak. Saya mau masuk SPG itu saya harus ngejar paket waktu itu. Saking sayanya pengen kerja di tempat yang lebih baik lagi Pak, pengen punya pengalaman lebih baik. Itu karena orang tua saya nggak mampu, jadi saya ya udah, yang lain pada sekolah SMA, saya tuh kerja Pak di pasar. Jadi benar-benar saya tuh dari masih kecil, umur 15 tahun saya tuh udah kerja ya. Makanya saya tuh malu, bukannya malu, maksudnya ya Bu Jule mah jauh lah sampai sarjana S2, saya mah cuma SMP Pak. Tapi saya sama-sama S2 toh. Sama S2. SD SMP bener. SMP. Cuman dengan saya kan S3, SD, SMP, STM.
Ya seperti Ya, itu pokoknya ya pendidikan memang nomor satu. Cuman ya memang saya belum bisa sampai di pendidikan itu. Tapi saya ya alhamdulillah kena di HNI, masya Allah dapat lumayan bonusnya, masya Allah. dan juga Mudah-mudahan. kan jadi ini ya, jadi kita terupdate kemampuan kita ya Teh ya. Iya, Dan jadi kita juga juga belajar dari situ juga banyak ilmu dari mentor-mentor yang luar biasa gitu ya, yang pengalamannya lebih banyak di ilmu bisnis, di ilmu agamanya juga, masya Allah lah Pak. Alhamdulillah pokoknya HNI itu udah kita ada di komunitas ini tuh udah tepat banget, tinggal kitanya nih memperbaiki diri kitanya, MNMI-nya, MNU-nya dan HNI-nya kayak gitu. Ya udah kali Pak ya, dari saya sih gitu aja. Anak Pak yang satu belum saya bikinin susu, masih tidur. ya siap. Terima kasih Teh Lima atas sharingnya. Ini ada Bapak Sama-sama sekalian. Pak. Ini ada Teh Wilma Agustini. Beliau Lawyer Executive Director ya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Teh Wilma. Terima kasih Teh Lima. Foto ya Pak, izin off video Pak, maaf. Ya. Jadi ya sekalian itulah 7 kitab bisnis idaman yang disampaikan oleh ibu keren, ibu muda itu kan, Mahmud, mama muda gitu. Dari Bogor namanya Teh Wilma Agustini. Yang beliau hari ini sudah meraih pangkat levelnya menjadi Lawyer Executive Director, tapi tadi masih sibuk dengan ngurusin anak-anaknya. Inilah bisnis keren, bisnis masa depan kita. Jadi ibu-ibu kalau rempong dengan anaknya nggak masalah, no problemo begitu. Nah, itu bisa lihat, maka saya senangnya di HNI itu jatuh cintanya berkali-kali sama HNI. Jadi bahagia banget bisa ketemu HNI, dan itulah kenapa kita selalu nyanyikan nasid surat cinta untuk HNI. Nah, sekalian di sesi kali ini sebelum nanti kita ke momen lain gitu, momen Pengalongan gitu, kita akan bernasib ria dulu. Kita nyanyikan nasid yaitu surat cinta untuk HNI. Silakan Bapak sekalian disaksikan, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu berikut ini merupakan sebuah apresiasi dari Maidani untuk HNI yang telah lama menggagas, dan kita ketahui, kita ikuti HNI juga ingin berjuang untuk menjadi penguasa pasar dunia. Karena selamat berjuang. Kita walaupun beda tempat ya, beda suasana. Intinya perjuangan kita hanya satu, bagaimana agar Islam ini jaya dan menjadi rahmat lil alamin. Dan tentunya satu hal yang diperjuangkan oleh HNI yang perlu kita tahu yaitu produk halal. Ya. Dan itu semua garansi ya. Benar sekali. Luar biasa, dan ini mungkin pertama ya memperjuangkan untuk seluruh internasional produk halal, baru HNI yang kita lihat. Terimalah sebuah surat cinta dari Maidani HNI, di mana lagu ini kita cover dari sebuah karya yang luar biasa dari rekan seniman kita, Bang Firgon ya, Bang Firgon, yang judul aslinya adalah Surat Cinta untuk Selera. Ya. Namun karena Maidani yang membawakan surat cinta dari Maidani untuk HNI. Kenangan tentang caraku menemukan HNI, tentang apa yang membuatku mudah untuk berniaga dan berdakwah. Takkan habis sejuta kisah untuk menceritakan kebaikan. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena tak ku habiskan sisa hidupku untuk